2, 3, 4. Yang kurang loh. 5. Tadi kan di sini. Dari sini dong. Orang aku di sini kok. Kamu tadi di sini. Udah ulang dari sini. Udah cepet. 2, 4, Mak. Waalaikumsalam. Ani, Ade, itu ayahmu sudah pulang? Asik pulang. Ayo pulang. Hore, pulang. Istriku, ku persembahkan bunga ini kepadamu. Ada apa sih yang pakai rayu segala? Tanda cintaku selama ini kepadamu. Ibu. Ayah gendit. Tahu gendit dong. Malu kan sama anak-anak? Ibu pasti lupa. Ibu pasti lupa. Hari ini adalah hari ulang tahun perkawinan ayah dan ibu. Pantas. Yang ke-16. Ibu hampir lupa. Nah, kan? Tidak terasa ya. Usia perkawinan kita sudah 16 tahun. Ibu lihat dong, Ani dan Ade sudah besar-besar kan? Iya dong. Di mana sih? Dek, udah. Ini ada yang bawa. Kamu udah mandi, Dek? Udah dong. Ya. Bunga-bunga yang ayah bawa ini indah-indah sekali ya. Harum lagi baunya ya. Tentu dong. Ya, Ani mau tanya, apakah setiap tumbuhan itu memiliki bunga? Ani, ayahmu ini kan baru datang. Masih capek. Kamu kok sudah tanya macem-macem sih? Apa kok, Bu? Ya, kan cuma gitu aja, Bu. Adek, Ani, Iya. besok dan lusa libur kan? Iya. Bagaimana kalau kita berkunjung dan beristirahat di Cipanas? Asik banget tuh. Kebetulan tadi ayah sudah menelpon paman kalian di Cipanas. Setuju? Setuju. Hore, kita ke rumah paman. Iya, aduh, Oh, iya, banyak iya. banget nih. Kita mancing ya. Kamu tuh Oh macam iya. pinter. Kalian di sana bisa bersenang-senang sambil belajar. Kamu boleh bertanya pada paman kamu tentang bunga dan tumbuh-tumbuhan itu. Kamu tahu kan paman kamu itu seorang ahli biologi tumbuh-tumbuhan? Iya ya. Iya ya. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu akan menyiapkan untuk keperluan kamu besok ya. Ya. Oh iya. Sudah maghrib nih. Ayah mau mandi dulu. Iya. Setelah itu kita sholat berjemaah. Oke? Iya ya. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paman dengar dari ayahmu, kamu berminat sekali mempelajari tumbuh-tumbuhan dan bunga. Iya, Paman, benar. Kemarin ayah membawa bunga. Dan saya perhatikan ternyata bentuknya itu bermacam-macam. Dan indah juga harum lagi, Paman. Dan setelah saya perhatikan lagi, ternyata setiap bunga itu memiliki bagian-bagian yang hampir sama. Hanya bentuk dan warnanya saja yang berbeda. Benar. Coba kamu perhatikan bunga-bunga yang ada di sana. Kamu beruntung sekali. Tanaman bunga dan buah di sini sedang berbunga dan sebagian ada yang sudah berbuah. Coba kamu sebutkan bunga apa saja yang kamu kenal. Bunga mawar, kembang sepatu, bunga matahari, bunga aster, dan bunga lili. Bagus. Kalau tanaman buah bagaimana? Coba kamu perhatikan tanaman buah-buahan yang ada di sana. Sudah ada yang berbunga belum?
Ada paman. Seperti yang itu, belimbing, mangga, rambutan, pisang, dan kelapa. Bagus. Coba kamu perhatikan lagi apakah bunga-bunga itu mempunyai ukuran, bentuk, dan warna yang sama. Tidak paman. Bunga-bunga itu memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda dan juga bervariasi. Benar. Coba kamu lihat bunga mangga itu. Bunganya kecil-kecil, banyak. Nah, bunga yang seperti itu disebut bunga berkarang. Coba kamu lihat bunga matahari itu. Dan kamu petik setangkai, ya? Ya. Jangan lupa pakai pisau, ya? Pintar. Nah, bunga yang kamu petik ini, di dalamnya banyak kuntum-kuntum bunganya. Coba kamu belah dengan pisau ini. Nah, coba kamu lihat. Sekarang kelihatan kuntum-kuntum bunganya. Oh, jadi bagian yang kecil ini namanya sekuntum ya paman? Benar. Bunga seperti bunga matahari ini disebut bunga majemuk karena dasar bunganya berbentuk cawan. Maka bunga ini juga disebut bunga cawan. Kamu mengerti maksudnya? Iya paman, dalam satu tangkai bunga terdapat banyak kuntum-kuntum bunga. Bagus. Nah, sekarang perhatikan bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga lili itu. Nah, bunga itu disebut juga bunga tunggal. Karena dalam satu tangkainya hanya terdiri dari satu kuntum bunga saja. Selain bunga berkarang, bunga majemuk, dan bunga tunggal, apakah masih ada bentuk-bentuk bunga lainnya paman? Ya, masih ada lagi. Contohnya seperti bunga padi. Nah, bunga padi bentuknya berbeda dengan bunga yang kita lihat di sini. Tumbuhan padi, bunganya termasuk bunga majemuk. Karena tiap bunga terdiri dari kuntum-kuntum berupa bulir-bulir kecil. Maka disebut bulir majemuk. Nah, sedangkan kalau kamu perhatikan pohon kelapa di sana, bunganya berbeda lagi. Coba kamu lihat bunga yang masih muda itu. Oh, yang seperti pedang paman? Benar, yang seperti itu namanya seludang. Fungsinya melindungi bunga yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kamu perhatikan yang sudah mekar itu. Seludangnya terbuka dan bunga-bunganya keluar paman. Benar, bunga seperti pada bunga kelapa itu disebut bunga tongkol majemuk. Karena tiap bunga terdiri dari cabang-cabang berupa tongkol yang lebih kecil. Oh, begitu. Nah, selain bentuknya yang beraneka ragam, ternyata ada juga bunga-bunga yang mempunyai sifat atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya, ada bunga yang mekarnya pada sore hari. Contohnya bunga pukul 4. Ada juga bunga yang bergerak mengikuti arah sinar matahari. Oh, bunga matahari paman. Ya, benar. Nah, di samping itu, ternyata bunga juga mempunyai nilai ekonomis dan dapat pula dijadikan untuk menyatakan suatu perasaan. Tahu kamu mengapa? Karena bentuk dan warnanya indah paman. Benar. Coba kamu sebutkan bunga yang bernilai ekonomis. Mawar, anggrek, gladiol, sedap malam, dan masih banyak lagi paman. Bagus. Tadi paman mengatakan bunga juga bisa menyatakan perasaan dan keindahan.
Maksudnya itu apa sih, Paman? Ya, itu. Tadi kamu cerita. Ayahmu memberikan bunga dan ibu senang menerimanya. Nah, ini menandakan bahwa bunga dapat mendatangkan perasaan bahagia dan gembira. Dek, ayah belum dapet nih, Dek. Ya, kayaknya dapet nih ya. Coba tarik, Dek. Tarik, Dek. Ya. Iya, dapet ya. Iya, dapat ya. Ayah kalah. Iya. Ada dapet kau. Dapat ya? Dapet. Tarik. Iya, pelan-pelan. Di samping itu, bunga juga dapat dijadikan ungkapan rasa duka cita. Misalnya pada saat ada yang meninggal. Nah, bunga juga dapat mendatangkan keindahan kalau ditanam yang teratur dan rapi. Oh, begitu. Oh ya, Paman. Ngomong-ngomong, kelihatannya Ade sudah selesai mancingnya, Paman. Oh iya ya? Ya udah deh, kalau gitu Ade bawa ininya dulu ya ke dalam. Iya, iya. Ntar balik lagi. Tapi ayah kalah kan. Iya, Dek. Ntar ayah bales kamu. Oh, dibilang kalah. Mana nih? Terusin nggak nih? Saya. Sudah. Ini udah jam segini nih. Yuk, kita pulang yuk. Yuk. Siang tuh paman nunggu tuh. Kan, ayah kalah pasti. Lain kali ayah bales lu ya. Nanti ada bilangin sama paman. Nah, nanti kamu kan aja ya. Oh, Non. Adek dapat ikan tuh, besar-besar lagi. Wah, Ade memang pinter. Dapat berapa ekor, Dek? Dapat 5 ekor, Paman. Coba lihat besar-besar. Ya, iya. Terus ayah kalah sama Adek. Adek dapat 4 ekor, ayah cuma 1 ekor. Ini 5 ekor, bukan 4 ekor. Iya, 5 Kan Adek ekor. dapat 4. Ya sudah, Oh, sudah. iya, iya, iya. Ade memang pandai memancing. Sekarang Ade pulang ke rumah biar dimasak Bibi untuk makan siang nanti. Asik. Oh ya, Nik. Pertanyaanmu sudah terjawab semuanya? Baru sebagian ya. Tadi Paman sudah menjelaskan macam-macam bentuk bunga dan manfaatnya, ya kan, Paman? Iya, iya. Ya udah, teruskan saja diskusinya. Bawa amis nih, Mas. Iya, iya. Saya mandi dulu ya, Iya. Mas. Ya, ya, ya. Oh, Yan. Kita teruskan pembicaraan kita tentang bunga. Coba kamu ambil beberapa bunga itu bawa kemari, ya? Oh, baiklah, Paman. Nah, coba bunga ini kamu letakkan di sini, ya. Tadi kamu mengatakan bunga mempunyai bagian-bagian yang hampir sama. Bedanya pada bentuk, ukuran, dan warnanya. Iya, Paman. Pengamatanmu secara umum benar. Nah, coba kamu ambil setangkai bunga lili itu. Nah, secara umum bunga mempunyai bagian-bagian. Tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sarinya. Nah, sekarang coba kamu amati bunga-bunga yang kamu petik ini. Coba kamu ambil satu. Nah, apakah punya bagian-bagian yang sama seperti bunga lili? Ini saya ambil kembang sepatunya. Coba kamu sebutkan bagian-bagiannya. Tangkai bunga, dasar bunga, apa ini, kelopak bunga, mahkota, putik, benang sari. Bagus. Nah, ternyata kembang sepatu dan bunga lili itu mempunyai bagian-bagian yang sama. Bagaimana dengan yang lainnya, An? Setelah saya amati semua, bunga yang saya petik ternyata mempunyai bagian-bagian yang sama dengan bunga lili dan kembang sepatu. Ya, benar. Nah, bunga-bunga yang kita amati ini disebut bunga lengkap.
Karena mempunyai kelengkapan. Tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Pintar kamu, An. Contohnya, An? Bunga lili, kembang sepatu, bunga mawar, dan melati. Ya, bagus. Paman, apakah setiap bunga itu memiliki kelengkapan seperti pada bunga-bunga ini, Paman? Menurut kamu bagaimana? Menurut saya sih tidak, Paman. Kamu benar. Tidak semua bunga mempunyai kelengkapan bagian-bagian yang telah kamu sebutkan tadi. Misalnya, pada bunga kelapa dan salak. Kalau kamu perhatikan, bunga kelapa, bunga tersebut tidak memiliki mahkota bunga. Sedangkan pada bunga salak tidak bermahkota bunga. Bunga salak juga ada yang tidak memiliki putik atau benang sari dalam satu tangkai bunga. Nah, selanjutnya, kalau bunga itu memiliki putik dan benang sari dalam satu tangkai, maka bunga tersebut dinamakan bunga sempurna. Menurut kamu, contohnya apaan? Banyak, Paman. Misalnya jambu air, belimbing, kembang sepatu, bunga bakung, dan masih banyak lagi. Bagus. Paman, kalau begitu bunga salak, bunga melinjau, dan bunga jagung bukan termasuk bunga sempurna, Paman. Mengapa kamu beranggapan bunga-bunga yang kamu sebutkan tadi bukan bunga sempurna? Karena putik dan benang sarinya tidak terdapat dalam satu tangkai, Paman. Ya, jawaban kamu tepat sekali. Wah, An, tidak terasa sudah setengah 12. Nanti dulu, Paman. Dari tadi kita kan sudah membicarakan macam-macam bentuk bunga. Tapi sesungguhnya peranan bunga itu pada tumbuhan apa sih, Paman? Masya Allah, Paman lupa. Justru inilah yang paling penting kamu ketahui. Bunga-bunga yang kita bicarakan tadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangbiakan. Oleh sebab itu, bunga adalah alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan biji. Oke, nanti siang setelah kita makan siang, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang bunga. Bagaimana? Ya, setuju. Setuju? Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga yang mempunyai kelengkapan tangkai bunga, kelopak, mahkota bunga, putik, dan benang sari disebut bunga lengkap. Contohnya bunga lili, bunga kembang sepatu, dan bunga mawar. Sedangkan bunga yang tidak memiliki satu atau beberapa kelengkapan bunga disebut bunga tak lengkap. Misalnya pada bunga kelapa, bunga salak, dan bunga jagung. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu tangkai disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelamin, baik putik atau benang sari dalam satu tangkai, disebut bunga tidak sempurna. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi peristiwa penyerbukan.